adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Mantili. Kali ini seperti biasanya kita akan belajar, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dengan materi yaitu teks deskripsi. Sebelum Kak Mantili masuk pembahasan mengenai materi kali ini, Kak Mantili mau bertanya, apakah di antara kamu ada yang tahu ada berapa jenis teks di dalam pelajaran bahasa Indonesia? Ada yang mungkin mengatakan ada teks deskripsi, teks negosiasi, ada yang bilang teks puisi. Nah, semuanya itu jenis-jenis teks di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kak Mantili di sini akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Tetapi sebelum kita bahas ke materi ini, Kak Mantili akan memberitahukan bahwa di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu terdapat beberapa jenis teks. Yang pertama yaitu teks deskripsi. Nah, ini nanti yang akan mau kita bahas. Yang kedua, teks eksplanasi. Ya, yang ketiga yaitu teks eksposisi, teks prosedur, teks laporan, teks negosiasi, teks puisi, teks anekdot, dan teks perintah. Nah, tapi untuk kali ini kita akan bahas mengenai teks deskripsi dulu. Teks deskripsi itu yaitu suatu karangan yang disampaikan dengan cara menggambarkan. Nah, menggambarkan secara jelas objeknya itu bisa tempat, bisa peristiwa, bisa benda. Nah, sehingga pembaca itu bisa merasakan, pembaca seolah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan oleh teks tersebut. Jadi teks deskripsi ini dia itu suatu karangan yang seolah-olah menuliskan satu objek, baik berupa itu mengenai tempat, contohnya seperti pantai, keindahan pantai, lalu keindahan bawah laut, lalu bisa juga benda seperti rumah, seperti gedung-gedung tinggi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai teks tersebut. Nah, lalu ada juga ciri-ciri dari teks deskripsi. Jadi setiap teks itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, kalau untuk ciri-ciri teks deskripsi ini, yang pertama itu menjabarkan atau menggambarkan satu objek. Nah, seperti benda. Lalu tempat-tempat tertentu gitu. Jadi dia ini akan menjabarkan. Nah, atau menggambarkan lewat tulisannya. Ini terdapat di teks deskripsi. Lalu yang kedua, ciri-cirinya itu melibatkan panca indera. Panca indera itu bisa melalui dari penglihatan, yaitu mata, lalu pendengaran, telinga, pengecapan, lidah, lalu penciuman dari hidung. Nah, di sini kita akan membuat karangan yang melibatkan panca indera tersebut, gitu. Lalu ciri-ciri yang ketiga ini, teks deskripsi memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Jadi kalau kita adik-adik ingin membuat satu teks deskripsi itu, contohnya kalau kita menuliskan mengenai pemandangan pantai. Nah, tentunya kita juga akan menggunakan panca indera kita, yaitu penglihatan. Nah, bagaimana kita melihat keindahan pantai tersebut? Jadi kita menuliskannya dan menuangkannya ke dalam tulisan-tulisan.
Nah, lalu ciri-ciri teks deskripsi ini yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna atau kata sifat atau keadaan. Nah, jadi kalau nanti kita membuat teks deskripsi ini, banyak kita akan menggunakan kata-kata atau frasa yang bermakna, kata sifat. Contohnya kalau kita ingin menuliskan tadi seperti keindahan pantai, tentunya kita juga akan menuliskan kata-kata apa yang kita lihat di pantai tersebut. Bisa dari keindahan airnya yang biru, kan warna tadi. Nah, bisa juga dari segi pasirnya, warna pasir, lalu suasananya bagaimana. Nah, nanti kita di sini juga akan membahas itu. Nah, lalu ada nggak ya langkah-langkah cara menyusun teks deskripsi? Nah, untuk langkah-langkahnya di dalam teks deskripsi itu ada empat langkah-langkah. Yang pertama itu dalam penyusunan teks deskripsi. Yang pertama yaitu menentukan atau memilih objek. Nah, kita di sini sebelum membuat teks deskripsi, kita harus tentukan dulu objeknya. Nah, tadi seperti yang di awal Kak Mantili mengatakan bahwa objek itu bisa berupa benda, bisa berupa tempat. Nah, contohnya kalau benda, bunga, atau bola, atau mobil. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita buat objeknya itu manusia? Bisa. Kita bisa buat objeknya manusia. Mungkin kamu akan di sana menceritakan bagaimana mulai dari fisik manusia tersebut. Mungkin dari orang tersebut, warna rambutnya, warna bola matanya, warna kulitnya, tinggi badannya, apakah dia tinggi, apakah dia pendek, lalu sifatnya, karakternya. Nah, lalu asalnya dari mana? Bisa juga kamu membuat teks deskripsi. Nah, lalu yang kedua, menentukan tujuan teks. Iya, jadi setiap teks itu mempunyai tujuan. Tujuan kamu apa dalam membuat teks deskripsi tersebut? Nah, lalu yang ketiga itu mengumpulkan data dan menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Jadi kalau kamu ingin membuat teks terlebih dahulu, kalau membuat teks deskripsi mengenai pantai, pastinya kamu akan mendata dulu dan mencari tahu dulu pantai tersebut, di mana pantai tersebut terletak, di kabupaten apa, di provinsi mana. Nah, di situ kamu akan bisa mendata dulu sebelum kamu membuat teks tersebut. Lalu yang keempat, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkannya menjadi kerangka yang lebih luas lagi. Nah, jadi kalau kamu ambil topiknya mengenai pantai, itu yang harus kita kembangkan. Contohnya mulai dari keindahannya, lalu tempatnya bagaimana, apa yang terdapat di pantai tersebut. Nanti kamu akan mengembangkannya di situ. Itu yang kita kembangkan. Nah, itu dari langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Nah, seperti di sini Kak Mantili buat yaitu dengan judul Rumah Nenek. Nah, Kak Mantili di sini pilih objeknya yaitu rumah nenek. Rumah nenek terletak di depan rumahku, yang mana di halaman rumahnya terdapat pohon mangga yang membuat suasana terasa segar. Bunga-bunga indah menghiasi depan rumah nenek. Nah, di sini Kak Mantili menggunakan panca indera penglihatan karena di dalam tulisan tersebut seakan-akan Kak Mantili itu melihat
di halaman rumahnya terdapat pohon mangga. Berarti Kak Mantili memang melihat ada pohon mangga di depan rumah nenek. Nah, bunga-bunga indah menghiasi rumah nenek. Nah, di sini juga saya melihat menggunakan panca indera saya. Nah, lalu dinding rumah nenek berwarna putih. Nah, di sini kita juga bisa membuat ya bahwa teks deskripsi itu dia melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Nah, serta lantai keramik yang berwarna putih, bersih, membuat rumah nenek sangat enak dipandang. Di dalam rumah nenek, posisi barang-barang sangat diperhatikan, sehingga semua tertata rapi, lantainya bersih serta harum. Ruangannya membuat orang yang singgah atau berlama-lama di dalamnya. Nah, di sini saya banyak memakai panca indera penglihatan. Nah, lalu di dalam teks deskripsi itu juga terdapat struktur. Tidak hanya ciri-ciri, jenis, tetapi juga terdapat struktur. Ada 4 struktur di dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu judul. Nah, jangan lupa bahwa setiap kita membuat karangan teks deskripsi, kita harus juga membuat judulnya. Lalu yang kedua itu identifikasi. Apa sih itu identifikasi? Nah, identifikasi itu merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks tersebut. Setelah identifikasi, yang ketiga yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasi ini berisi urutan atau penggolongan dari topik yang akan dibahas. Bisa dari ciri-cirinya duluan, lalu bisa dari letaknya. Nah, jadi kita di sini membuat urutannya, klasifikasi. Nah, lalu yang keempat yaitu deskripsi. Nah, di sini kita akan menuangkan dalam bentuk tulisan apa yang kamu tulis tersebut, objeknya. Di sini objeknya yang harus yang kamu jelaskan di bagian deskripsi. Nah, kamu di sini harus menuliskannya secara detail topik yang dibahas. Kak Mantili di sini akan membuat teks yaitu mengenai burung sekretaris. Judulnya burung sekretaris. Nah, kita akan di sini menganalisis teks tersebut dari 4 struktur tersebut. Nah, teks ini terdapat 4 struktur. Yang pertama, tadi Kak Mantili mengatakan bahwa ada judul. Nah, ini judul. Iya, ini judul teks deskripsi. Nah, ini judulnya dari teks tersebut. Nah, ini judul. Nah, lalu setelah judul ada identifikasi. Nah, ingat ya, apa tadi itu? Identifikasi. Nah, di sini kamu akan menjelaskan identifikasi tersebut berisikan merupakan kalimat gambaran yang apa yang mau kamu tulis di dalam teks deskripsi ini. Nah, ini bagian identifikasinya. Yang pertama, ini biasanya identifikasi ini terdapat di awal teks. Nah, ini yang Kak Mantili garis bawahi ini dia bagian dari identifikasi. Kak Mantili akan mencoba menuliskannya ini identifikasi. Nah,
Lalu untuk selanjutnya klasifikasi. Jadi klasifikasi ini pengelompokan. Di sini akan dijelaskan kalau mengenai burung yang mungkin akan dijelaskan dulu mengenai pengelompokan burung tersebut. Mulai dari ciri-cirinya. Nah, ini oke. Ini untuk klasifikasi. Nah, lalu pada klasifikasi, setelah klasifikasi, nah ini dia bagian deskripsinya. Jadi kita di sini akan menjelaskan secara detail ya. Pada bagian tubuh burung sekretaris diselimuti dengan bulu-bulu yang didominasi dengan warna putih, hitam, dan juga warna abu muda. Nah, perlu Anda ketahui jika burung sekretaris ini bisa tumbuh sampai dengan mencapai tinggi 1 meter. Nah, burung yang mempunyai warna orange di bagian wajahnya ini terbentuk salah satu jenis burung pemangsa ular. Nah, pada saat membunuh ular, pada umumnya burung ini akan menendangnya dengan kuat. Hal yang dilakukan tentu saja juga didukung oleh kakinya yang panjang dan kuat. Nah, salah satu keunikan dari burung sekretaris yaitu pada bagian kakinya yang cukup panjang seperti ciri burung bangau. Nah, padahal untuk jenis burung ini juga tidak kelas spesies burung yang sering hidup di air seperti halnya beberapa burung air yang memiliki bagian kaki yang panjang. Lalu, keunikan lain yang dimiliki oleh burung sekretaris yaitu sosoknya yang sangat ditakuti oleh ular. Nah, burung sekretaris ini juga bisa membunuh seekor ular dengan cara menendang dengan sangat keras dengan menggunakan kakinya yang panjang. Nah, ini bagian dari deskripsi. Ya. Coba adik-adik sekarang buat mengenai teks deskripsi dengan objeknya terserah kamu, mau objeknya rumah, mau objeknya pemandangan, tempat. Nah, sesuai dengan contoh yang tadi yang udah kita bahas di sini. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Minggu depan kita akan masuk ke topik teks prosedur. Bye bye.